Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa penting dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Kelompok Houthi di Yaman telah melancarkan serangan rudal ke wilayah Tel Aviv, Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang tengah menghadapi agresi. Sebelum kita masuk ke isi berita, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis di kolom komentar, semoga apa yang kita perjuangkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Oktober 2023, konflik antara Israel dan Hamas telah memanas, menyebabkan puluhan ribu korban jiwa di Gaza. Dalam konteks ini, kelompok Houthi yang didukung oleh Iran dan menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dengan melancarkan serangan ke wilayah Israel. Serangan ini terjadi pada hari Sabtu, 4 Mei 2025, tepatnya pada dini hari waktu Israel. Kelompok Houthi di Yaman yang dikenal dengan nama resmi Ansarullah meluncurkan rudal balistik jarak jauh yang diarahkan ke wilayah pusat Israel dengan target utama di sekitar Bandara Internasional Ben Gurion. Bandara tersibuk di negara tersebut yang terletak di luar kota Tel Aviv. Serangan ini bukan hanya sekadar simbolik, namun juga strategis. Bandara Ben Gurion merupakan pusat mobilitas sipil dan militer yang vital bagi Israel, serta dianggap sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, serangan yang mampu menjangkau dan hampir mengenai bandara ini memberikan pesan kuat bahwa Houthi mampu menembus sistem pertahanan paling dijaga di kawasan. Menurut laporan militer Israel, sistem pertahanan udara, Iron Dome, dan David's Sling berhasil mencegat sebagian besar proyektil yang masuk. Namun, satu rudal dilaporkan meledak di udara di atas kawasan pemukiman selatan Tel Aviv, menyebabkan 8 orang terluka. 2 di antaranya dalam kondisi serius. Rekaman CCTV dan video dari warga yang diunggah di media sosial memperlihatkan ledakan besar di langit malam, diikuti dengan suara siren dan kepanikan warga yang berlarian menuju tempat perlindungan. Akibat serangan ini, sejumlah penerbangan internasional dibatalkan atau dialihkan. Maskapai seperti Lufthansa, Air France, dan Emirates menunda jadwal penerbangan ke Tel Aviv selama 24 jam. Bandara sempat ditutup selama 2 jam untuk pembersihan puing dan pemeriksaan keamanan. Media lokal Israel menyebut insiden ini sebagai serangan lintas negara pertama dari Yaman yang mampu mencapai jantung wilayah Israel. Tak hanya itu, serangan ini juga mengguncang psikologis warga Israel yang selama ini mengandalkan dominasi udara dan teknologi pertahanan untuk menjaga rasa aman. Banyak warga Tel Aviv mengaku trauma karena serangan tersebut datang secara tiba-tiba dan dari arah yang tidak biasa, bukan dari Gaza, Lebanon, atau Suriah, melainkan dari selatan Jazirah Arab, ribuan kilometer jauhnya. Pihak Houthi mengklaim bahwa mereka menggunakan rudal Zulfikar, rudal balistik jarak jauh buatan Iran dengan jangkauan hingga 1.500 km. Mereka juga menyatakan bahwa serangan ini hanyalah peringatan pertama dan akan ada gelombang serangan lanjutan jika agresi Israel terhadap Gaza tidak dihentikan. Menanggapi ini, sistem intelijen Israel sempat kebingungan karena arah datangnya rudal menunjukkan bahwa radar peringatan dini mereka tidak sepenuhnya efektif dalam mendeteksi rudal dari selatan. Ini menjadi pukulan besar bagi citra militer Israel yang selama ini mengklaim superioritas teknologi di kawasan Timur Tengah. Sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan udara ke Yaman, menargetkan fasilitas militer dan pelabuhan di Al-Hudaidah. Serangan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menewaskan beberapa orang. Kelompok Houthi mengklaim bahwa serangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan sebagai balasan atas agresi Israel di Gaza.
Mereka juga menyatakan bahwa serangan ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menembus sistem pertahanan udara Israel. Serangan ini menunjukkan eskalasi konflik di kawasan dengan keterlibatan aktor non-negara seperti Houthi dalam mendukung perjuangan Palestina. Hal ini juga menyoroti keterbatasan sistem pertahanan Israel dalam menghadapi ancaman dari berbagai arah. Sahabat muslimin, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai umat Islam, mari kita terus mendoakan dan mendukung perjuangan mereka dengan cara-cara yang damai dan konstruktif. Helicopters for extraction. The total number of people affected by the fires across the country this week has surpassed 1,800,000. Displaced families are being housed in schools, sports halls, and even shopping malls converted into emergency shelters. Government officials